Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Agama Amurang Kasimas, Edukasi Masyarakat. Untuk podcast kali ini, kita kembali dengan narasumber yang berbeda dan juga tema yang berbeda. Narasumber kita pada hari ini adalah Ketua Pengadilan Agama Amurang, Ibu Masyrifah Abasi SAG, yang saat ini sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Mbak Ika. Ya, selamat datang Ibu di podcast Ya, Kasimas. alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh iya Bu, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini. Nah, teman-teman semua, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai peradilan agama. Mari kita langsung berbincang dengan narasumber kita. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ya, Iya. sebelum kita memulai podcast hari ini, saya sapa dulu para pemirsa podcast Kasimas Pengadilan Agama Amurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lewat podcast Kasimas ya. Iya, Kasimas. Kasimas. Kasimas itu edukasi ya, Edukasi. edukasi masyarakat Pengadilan Agama Amurang. Kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Oke, baiklah Mbak Ika, sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi ya tentang peradilan agama ya. Oh iya. Oke, karena kita ini kan orang pengadilan agama ya, jadi harus tahu juga tentang peradilan agama, dan itu untuk penjelasan ke masyarakat itu juga kita harus benar-benar memahami apa sih peradilan agama itu. Jadi peradilan agama ini bukan lagi hal yang baru ya, karena bulan Agustus kemarin ya, tanggal 1 Agustus sudah merayakan ulang tahunnya ke 142. 142. Iya, jadi sudah 142 tahun. Jadi Indonesia saja merdekanya baru 79 tahun. Sementara peradilan agama sudah 142 tahun. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka itu peradilan agama sudah ada. Jadi jadi berevolusi ya, dia mengalami perubahan tahap demi tahap, mulai dari sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan akhirnya sampai saat ini masih tetap kokoh ya. Jadi peradilan agama itu sendiri merupakan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk orang-orang yang beragama Islam, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi itu peradilan agama. Dan peradilan agama juga ini kita adalah satu lembaga yang sama dengan peradilan yang lain, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Itu kita satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi istilahnya one roof system. Jadi kita satu sistem, satu induk, yaitu Mahkamah Agung. Jadi antara peradilan agama, kemudian peradilan negeri, peradilan umum yang dalam hal ini pengadilan negeri ya, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, itu kita adalah lembaga yang sama yang menjalankan sistem peradilan di Indonesia ini. Cuma membedakan antara peradilan agama dengan peradilan lainnya itu adalah kewenangan. Oke. Nah Bu, yang sekarang ingin ditanyakan ini kebanyakan banyak ditemui di masyarakat yang beranggapan bahwa peradilan agama ini sama dengan Kementerian Agama, Bu. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu? Iya, memang mungkin karena ada label agamanya ya di belakang. Jadi, Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, akhirnya mereka menganggapnya itu sama. Kita ke Pengadilan Agama sama aja dengan ke
Kementerian Iya. Agama. Padahal itu memang beda ya, karena kita di peradilan agama itu kan lembaga kita itu kan lembaga di bidang yudikatif, sementara kementerian itu lembaga di bidang eksekutif. Iya. Jadi pemerintahan yang menjalankan apa namanya, ada ya yang ini keagamaan yang di Kementerian Agama. Tapi memang secara historis pengadilan agama itu kan dulu di bawah naungan Depak ya, dulu Departemen Agama, dan sekarang sudah berganti dengan Kementerian Agama. Memang kita dulu satu, tapi dari sisi organisasinya, administrasi dan finansialnya itu memang kita di bawah ke Depak, kemarin Depak. Namun dengan adanya instruksi Presiden, kalau tidak salah nomor 21 tahun 2004 ya, kita sudah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi mulai dari apa organisasinya, administrasinya dan finansialnya itu sudah di bawah Mahkamah Agung. Itu juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Jadi sudah ada peralihan. Memang wajarlah kalau stigma dan paradigma masyarakat itu bahwa pengadilan agama itu sama dengan Kementerian Agama. Jadi karena kita memang dulunya memang di bawah naungan Departemen Agama. Iya. Nah Ibu, kalau sekarang kan kita ini bekerja di pengadilan agama. Nah, apakah ada keterkaitannya satu sama lain antara peradilan agama dan pengadilan agama ini, walaupun namanya mirip? Iya, ini lagi yang jadi peradilan dan pengadilan. Jadi sepintas terdengar sama ya, iya. tapi memang satu kesatuan, satu kalimat yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Kalau pengadilan itu adalah lembaganya. Jadi pengadilan agama itu lembaga. Jadi itu pengadilan agama. Jadi pengadilan itu adalah lembaganya yang menjalankan apa namanya, sistem peradilan. Nah, sementara peradilan itu ada proses. Jadi dalam memeriksa, mengadili itu proses. Peradilan itu adalah proses menegakkan hukum dan keadilan, itulah peradilan. Jadi kalau pengadilannya itu lembaga yang menjalankan sistem peradilan, berarti kalau apa sistem peradilannya apa? Peradilan itu itulah yang memeriksa, mengadili dan memutuskan, menyelesaikan perkara yang ada, itu yang sistem yang ada, yang apa namanya, membedakan antara pengadilan dan peradilan. Jadi sebenarnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan sih itu. Iya. Karena di pengadilan kita menjalankan sistem peradilan, kemudian peradilan itu juga dijalankan oleh subjek hukum yang di pengadilan itu. Jadi lembaganya itu. Ya, gitu. Saling berkaitan satu sama lain. Nah, Ibu, mau ditanya lagi nih Bu, antara pengadilan negeri dan pengadilan agama ini kan sama-sama di Mahkamah Agung ya Bu. Iya. Berarti yang membedakan itu cuma kewenangan. Kewenangan, ya, kewenangan. Kalau kewenangan dari pengadilan agama ini apa sih Bu? Itu yang jadi antara pengadilan agama, pengadilan negeri dan pengadilan lainnya itu kita kan memang satu lembaga yang sama di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi yang membedakan kita itu adalah kewenangan. Nah, kewenangan pengadilan agama itu adalah ada beberapa yang termaktub dalam pasal 49, pasal 49 itu kewenangan pengadilan agama meliputi bidang perkawinan, kemudian kewarisan, wasiat, kemudian ada juga sedekah, zakat, infak. Jadi ada masalah-masalah di bidang zakat, di bidang wasiat, kewarisan, kemudian infak, dan sekarang juga sudah masuk sejak tahun 2006 itu Undang-Undang Nomor 3 2006 sudah masuk juga tentang ekonomi syariah. Nah, jadi kewenangan kita itu di dalam perkawinan itu juga terbagi lagi. Di perkawinan itu ada harta bersama, kemudian ada cerai yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Kemudian perceraian yang diajukan oleh suami itu dinamakan cerai talak. Itu dalam bidang perkawinan. Dispensasi nikah yang mau menikah tapi belum cukup umur. Kemudian ada tentang hadonah, pengasuhan anak. Kemudian ada lagi pembatalan nikah.
Jadi ada beberapa lagi yang jenis-jenis yang ada termasuk dalam bidang perkawinan. Jadi kadangkala orang datang ke pengadilan agama itu mereka hanya beranggapan kita ke pengadilan agama itu hanya mengurus surat cerai. Iya, hanya mengurus surat cerai. Padahal kewenangan kita banyak, kewenangan kita banyak. Jadi itulah karena mungkin sosialisasinya ke masyarakatnya atau seperti apa, makanya mereka beranggapan stigma dan paradigma masyarakat secara umum itu bahwa pengadilan agama itu hanya urus cerai saja. Karena ya memang kebanyakan perkara yang masuk itu adalah perkara perceraian sehingga mereka menganggap itu, makanya itu sampai tidak dapat membedakan antara kementerian apakah KUA dan karena kalau di KUA mereka urus surat nikah. Nah, ke pengadilan surat cerai. Jadi mereka hampir sama mau surat nikah, surat cerai. Mereka tidak membayangkan di pengadilan agama itu urus surat cerai harus ada persidangan. Jadi mereka datang padahal dalam persidangan itu kan kita belum tentu cerai. Jadi datang mendaftarkan perkara, mengajukan masalah mereka, kemudian diperiksa. Kita kan ada beberapa asas kan yang ada. Jadi datang ke pengadilan itu bukan semata-mata langsung mendaftar kemudian langsung sudah cerai, tapi melewati pemeriksaan. Jadi itulah yang menyebabkan mereka itu persepsi mereka itu antara pengadilan agama dan KUA itu hampir sama. Jadi seperti itu. Nah, di pengadilan agama ini kan hampir seluruh perkaranya memakai kompilasi hukum Islam, Bu. Iya. Dalam artian kebanyakan masyarakat Muslim juga yang berperkara di pengadilan agama. Nah, kalau untuk masyarakat non-Muslim, apakah bisa, Bu, berperkara di pengadilan agama? Iya, ini lagi asas yang ada di peradilan agama itu kan ada beberapa asas. Jadi asas yang pertama itu asas personalitas keislaman. Jadi memang yang kita periksa di sini itu orang-orang yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang beragama Islam karena itu sesuai dengan asas tadi itu. Asas personalitas keislaman. Tapi yang dimaksud asas personalitas keislaman itu maksudnya tunduk dan menundukkan kekuasaan itu di pengadilan agama itu berdasarkan asas hukum Islam. Jadi ketika ada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukumnya berdasarkan hukum Islam, maka dia harus menyelesaikannya di pengadilan agama. Contoh apa? Jadi ada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum seperti nikah ya, nikah secara Islam, ya mereka secara Islam nikahnya. Jadi karena mereka nikah secara Islam, kemudian seiring waktu mereka beralih agama ke agama yang lain, maka ketika mereka mau menyelesaikan perkawinan atau mengajukan perceraian itu harus di pengadilan agama. Karena mereka perbuatan hukum mereka di awal itu berdasarkan hukum Islam. Karena ada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, maka kalau mereka mau ajukan perceraian, tapi mereka sudah beralih agama, agama Kristen atau agama yang lain, itu tetap mereka harus mengajukannya di pengadilan agama. Kemudian yang lain juga yang harus menundukkan sesuai dengan hukum Islam itu ada perkara ekonomi syariah. Jadi ada nasabah-nasabah ini kan tidak semuanya harus orang Islam ya. Ada juga orang-orang yang non Muslim itu mau mereka menjadi nasabah di bank-bank syariah. Jadi mereka harus tunduk dengan hukum yang telah ditentukan yaitu hukum Islam. Nah, ketika mereka bermasalah itu harus ke pengadilan meskipun mereka bukan beragama Islam. Karena di awalnya mereka sudah tunduk kepada ketentuan hukum Islam. Jadi seperti itu. Jadi memang kita asas itu memang asas personalitas keislaman, tapi memang masih masih butuh penjelasan seperti itu. Makanya bukan berarti kenapa itu ada kok non Muslim datang di pengadilan agama, padahal mereka tidak tahu, padahal mereka awalnya nikahnya di Muslim.
Gitu juga kok, tiba-tiba kok ada ya orang non-muslim mengajukan perkara ekonomi syariah di pengadilan. Padahal itu karena mereka kan sudah mengikatkan diri di akad syariahnya itu, sehingga ketika ada masalah mereka harus selesaikan di pengadilan agama. Jadi itu mereka. Nah, selanjutnya Ibu, di pengadilan agama ini bagaimana sih Bu keadaan perkaranya? Oh iya. Kalau pengadilan agama Amurang ya, karena kita ini kan minoritas ya. Dari di Kabupaten Minahasa Selatan ini kan orang agama Islam itu kan minoritas. Jadi perkara kita memang dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang lain itu kita memang agak kurang. Nah, namun perkara yang masuk di pengadilan agama Amurang itu juga ada bervariasi, tapi yang paling banyak itu perceraian. Yang mendominasi perceraian. Jadi selain masih wilayah masih dalam bidang perkawinan juga ya. Nah, di situ ada dispensasi nikah, ada harta bersama pernah masuk, kemudian dispensasi nikah, isbat nikah. Nah, itu masih di bidang perkawinan. Tapi kalau yang bidang-bidang lain masih kewarisan, wasiat, sedekah itu pengadilan agama Amurang kayaknya belum ya. Belum. Karena pengadilan agama Amurang sendiri kan berdirinya tahun 2011. 2011 sampai dengan sekarang berarti baru 13 tahun ya. Baru 13 tahun. Kemudian kita juga di daerah minoritas. Jadi perkara yang mendominasi pengadilan agama Amurang itu masih sebatas di perkara di bidang perkawinan. Nah, terkait dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi Ibu, pihak yang berperkara ini baik pemohon, termohon, atau penggugat, tergugat ini, khususnya perkara perceraian ini kan salah satu atau keduanya harus ada yang berdomisili di Minahasa Selatan ini Bu. Nah, apakah ada ketentuan untuk perkara-perkara gugatan lainnya, seperti misalnya harta bersama itu atau penguasaan anak harus diajukan di tempat tergugat Bu? Oh iya. Jadi memang kalau masalah domisili ya, jadi kita dari kewenangan yang ada di pengadilan agama itu ada kewenangan absolut, ada kewenangan relatif ya. Jadi kalau kewenangan relatif itu khusus ke perkara cerai, itu kan harusnya di tempat tinggal istri. Nah, tempat tinggal istri. Jadi ketika ada suami yang mau mengajukan perkaranya itu harusnya kan ke tempat tinggal istri. Kalau istrinya tinggal di luar wilayah yurisdiksi pengadilan agama Amurang, berarti dia harus mendaftarkan diri di wilayah di luar yurisdiksi pengadilan agama Amurang. Namun ada beberapa kategori kalau istrinya yang meninggalkan, pokoknya dia awalnya mereka tinggal di di Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi pengadilan agama Amurang. Tiba-tiba istrinya yang meninggalkan si suami. Itu bisa saja si suami selama tidak ada eksepsi ya dari istri. Jadi tidak ada eksepsi dari istri, bisa saja mendaftarkan diri di sini. Kemudian kalau untuk harta bersama itu di mana tempat harta itu berada, bisa saja tempat harta berada. Kalau hartanya berada di wilayah yang lain, bisa saja didaftarkan di pokoknya ada harta suami istri tinggal di sini, hartanya di Manado. Bisa saja itu kan kewenangan relatifnya kan. Bisa saja mendaftarkan di pengadilan agama tempat adanya harta tersebut. Nah, kalau untuk proses berperkara di pengadilan agama Amurang ini bagaimana? Nah, di sini juga ini kita harusnya memang perlu sosialisasi juga ya ke masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ini pengadilan agama Amurang ini punya beberapa inovasi ya, yang merupakan inovasi turunan dari Badilag dan Mahkamah Agung. Jadi ini bukannya kita memudahkan perceraian ya, tapi hanya secara administrasi, kita mudahkan untuk mencari keadilan. Jadi di pengadilan agama Amurang sendiri itu ada beberapa aplikasi yang sangat membantu ya untuk masyarakat pencari keadilan. Pertama itu ada gugatan mandiri. Jadi orang awam biasanya, wah susah juga ini membuat gugatan. Padahal di sini sudah ada gugatan mandiri, jadi mereka tinggal
buka aplikasi gugatan mandiri, mereka sudah ada semua di situ. Tapi untuk aplikasi ini juga masih terbatas pada perkara cerai ya. Jadi yang orang mau mengajukan cerai bisa mengunjungi aplikasi gugatan mandiri. Di situ sudah mereka tinggal buka apa yang menjadi alasan atau posita dalam dalilnya, itu sudah ada di dalam gugatan mandiri, tinggal memilih. Oh, alasan karena si suami suka memukul, suami selingkuh, suami tidak memberikan nafkah. Jadi itu tinggal memilih. Nah, jadi itu enak. Jadi tinggal setelah diklik sudah selesai. Itu gugatan mandiri itu merupakan inovasi dari Badilet juga ya. Sangat membantu. Jadi memudahkan mereka. Kemudian selain itu kita juga ada pos bakum. Jadi pos bantuan hukum itu artinya kalau orang mau beracara kemudian mau didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, kan mungkin bayangannya kan terlalu mahal. Nah, kita di sini ada pos bantuan hukum. Jadi mau bantu mereka membuatkan gugatan, kemudian juga bisa membantu membuatkan jawaban, bisa saja lewat pos bakum. Itu tidak berbayar, itu gratis ya, gratis. Kemudian ada lagi yang paling ini ya, inovasi dari Mahkamah Agung itu e-court. Sekarang kan era digitalisasi ya. Jadi kalau berperkara secara e-court itu layanan elektronik ya, layanan elektronik. Di situ kita bisa buat dari rumah, buka e-courtnya itu, buka e-court Mahkamah Agung, kemudian di situ ada petunjuk-petunjuknya. Itu untuk boleh pengguna terdaftar, pengguna lainnya. Kalau dulu kan masih pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar itu kalau pengacara-pengacara. Kalau pengguna lainnya itu ada masyarakat umum yang bisa mengakses itu e-court. Jadi mereka bisa buka, tinggal melihat mau daftar secara online, bayar secara online, kemudian pemanggilan juga nanti secara online, persidangan juga secara online, litigasi, appointment, itu ada semua di situ. Jadi agak memudahkan kita ya. Jadi untuk era digitalisasi sekarang ini kan memang makanya Mahkamah Agung itu menciptakan inovasi sesuai dengan era yang sekarang ya, era digitalisasi. Jadi itu kemudian e-court sendiri selain itu ada asas kita juga kan sederhana, kemudian cepat dan biaya ringan. Nah, jadi kalau lewat e-court jadi lewat e-court itu biayanya sangat ringan. Kalau perkara secara manual kan berbayar. Bayangkan kalau radio 100 ribu dibayar ke jurusita memanggil dengan uang panggilan 100 ribu. Jadi kalau sampai 5 kali panggilan 500 ribu. Tapi kalau e-court hanya karena memanggilnya hanya secara elektronik lewat email atau WA para pihak, tidak berbayar. Jadi bayangkan perbandingannya, pembayaran harus mengeluarkan 500 ribu secara manual. Kalau e-court tidak bayar sama sekali. Jadi asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi lewat e-court ini. Berarti itu e-court itu sangat membantu. Iya, sebenarnya itu sangat membantu itu. Jadi memang secara administrasi memang banyak kemudahan-kemudahan untuk pelayanan yang ada di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Amurang ya. Jadi untuk seluruh pengadilan, seluruh peradilan itu sudah menggunakan layanan-layanan yang secara elektronik. Nah, Ibu tadi kan dijelaskan untuk masyarakat bisa berperkara secara elektronik. Nah, mungkin ada masyarakat yang belum mempunyai email, Bu. Bahkan HP Android pun tidak ada. Jadi itu bagaimana, Bu? Jadi emang rasanya kalau tidak ada Android, rasanya emang sudah ini ya. Sekarang ini semua anak-anak kecil pun sudah pegang Android ya. Jadi emang sudah sangat-sangat mustahil ya kalau orang yang tidak punya Android. Nah, yang jadi masalah ini ada kan orang yang tidak punya email. Nah, itu yang tidak punya email. Sementara persyaratan e-court harus ada email kan. Jadi di sini di Pengadilan Agama Amurang itu ada pojok e-court. Jadi pojok e-court itu membantu para pihak
sampai membuatkan email bisa di pojok e-court itu. Sampai dibuatkan Nanti email, akan dibuatkan oleh petugas e-court. petugas e-court. Kalau yang belum mempunyai email nanti akan dibuatkan oleh petugas e-court. Dan itu memang sangat-sangat mudah sebenarnya ya. Iya. Kita di sini jadi bukan hanya sekedar oh ada layanan ini kemudian terserah masyarakat mau seperti apa. Tapi itu kita di sini juga para petugas kita juga petugas-petugas yang handal. Kemudian berkompeten juga ya. Jadi bukan hanya abal-abal ya petugas yang ada di PTSP Pengadilan Agama Amurang. Jadi kami siap membantu. Kami prinsip kami itu semoga dapat memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat, terutama khusus para pencari keadilan. Jadi kami memberikan kepuasan secara administrasi ya, secara pelayanan. Tapi kalau masalah putusan apakah dia puas atau tidak puas itu nanti terserah majelis pemeriksa ya. Bukan berarti kesininya oh saya juga harus puas dengan hasil putusan. Jadi belum tentu juga sih sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tapi kalau dari sisi pelayanan, insya Allah Pengadilan Agama Amurang bisa memberikan pelayanan yang prima. Iya. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Amurang terkait dengan peradilan agama dan pengadilan agama. Sampai dengan cara proses berperkara di pengadilan agama. Nah, bila masih ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman sekalian, silakan mengunjungi website kami maupun sosial media kami. Nah, sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih Ibu waktu serta informasi. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Sangat bermanfaat Bu. Ya, insya Allah masih ada part berikut ya. Iya. Insya Allah ada part berikut untuk edukasi ke masyarakat lewat podcast Kasimas ya. Iya, edukasi masyarakat Pengadilan Agama Amurang ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup dengan pantun. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur diri, terima kasih. Saya Ika Rahmayanti. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.